wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Karisma, kelas 2 PMIA. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi terkait dengan pengantar bisnis Islam. Pertama, pengertian. Bisnis syariah adalah bisnis yang santun, bisnis yang penuh kebersamaan dan penghormatan atas hak masing-masing. Bisnis syariah merupakan kegiatan berdagang atau jual beli yang dilandaskan pada hukum Islam. Kedua, tujuan bisnis syariah. Yang pertama, no barrier, no entry. Kedua, tercapainya efisiensi. Ketiga, memperkecil resiko. Keempat, mengatasi masalah. Dan kelima, menggapai berkah. Selanjutnya, prinsip-prinsip syariah. Yang pertama, tauhid. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, kehendak bebas. Yang keempat, tanggung jawab. Dan sumber-sumber hukum dan karakteristik bisnis Islam. Yang pertama, sumber hukum bisnis syariah. Apa saja yang menjadi sumber hukum dalam menjalankan bisnis syariah? Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar. Keempat, fatwa Dewan Syariah Nasional. Keempat, akad. Yang kedua, karakteristik bisnis Islam. Yang pertama, selalu berpijak pada nilai-nilai ruhiyah. Kedua, memiliki pemahaman terhadap bisnis yang halal dan haram. Yang ketiga, mengimplementasikan aturan secara syar'i. Etika bisnis dalam Islam. Etika merupakan studi standar moral yang tujuan eksplisitnya adalah menentukan standar yang benar atau didukung oleh penalaran yang baik. Etika mencoba mencapai kesimpulan moral antara yang benar dan salah, serta moral baik dan jahat. Etika bisnis dalam Islam. Yang pertama, nilai moralitas etika Islam dalam menanamkan anjuran akan hubungan manusia dengan Tuhannya. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha sempurna lagi Maha mengetahui. Kode etika seorang muslim sudah melampaui setiap batasan waktu atau perilaku biasa dari kemanusiaan. Yang ketiga, kemudahan dalam kajian etika bisnis Islam. Susunan objektif di atas ditambah dengan halal dan haram dan perilaku etis bisnis akhlak al-Islamiyah yang dibungkus dengan batasan syar'i atau general guideline. Akad dalam transaksi bisnis Islam syariah. Yang pertama, definisi akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban. Biasa juga diartikan dengan kontak atau perjanjian. Disebut akad yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang timbul akibat akad disebut ukud. Bagian B, unsur-unsur akad. Yang pertama, pertalian ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan hendak oleh suatu pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak. Qabul adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak wajib tersebut oleh pihak lainnya. Yang kedua, dibenarkan oleh syara. Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syara atau hal-hal yang diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad, tujuan akad maupun objek akad. Mempunyai akidah hukum terhadap objeknya. Adanya akad dapat menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak. Bagian C, sumber-sumber akad. Yang pertama, Al-Quran. Kedua, hadis. Yang ketiga, ijtihad. Model perencanaan bisnis atau business plan. Business plan merupakan suatu dokumen yang menyatakan keyakinan atau kemampuan sebuah bisnis untuk menjual barang dan juga dengan menghasilkan keuntungan yang memuaskan dan menarik penyandang dana. Bagian B, tahap perumusan konsep usaha. Yang pertama, tahap ide usaha. Yang kedua, tahap perumusan.
Yang ketiga, tahap studi kelayakan usaha. Yang keempat, menyusun business plan. Bagian C, apa saja yang masuk dalam business plan? Yang pertama, executives. Yang kedua, business descriptions. Yang ketiga, local market and competitive landscape. Yang keempat, product of service. Yang kelima, sales, marketing and promotion. Yang keenam, manajemen. Yang ketujuh, financial data. Yang kedelapan, investment. Dan sembilan, appendice. Pemasaran syariah adalah penerapan suatu disiplin bisnis strategi yang sesuai dengan nilai dan prinsip syariah. Jadi pemasaran syariah dijalankan berdasarkan konsep keislaman yang telah diajarkan Nabi. Bagian B, konsep pemasaran syariah. Konsep pemasaran syariah sebenarnya tidak berbeda jauh dari konsep pemasaran yang kita kenal. Pemasaran syariah bukan hanya sebuah pemasaran yang ditambahkan syariah, karena ada nilai lebih pada pemasaran syariah. Tetapi lebih jauhnya pemasaran berperan dalam syariah dan syariah berperan dalam pemasaran yang berperan dalam syariah diartikan perusahaan berbasis syariah. Bagian C, manajemen pemasaran syariah. Yang pertama, teetis atau rabbaniyah. Yang kedua, etis atau ahlakiyah. Yang ketiga, realitis al-waqiyah. Yang keempat, humanitis insuniyah. Bagian D, membangun bisnis dengan nilai-nilai syariah. Yang pertama, sidik, benar atau jujur. Yang kedua, amanah atau terpercaya. Yang ketiga, fatonah atau cerdas. Yang keempat, tabligh atau komunikatif.